Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hayira Afwasania dari Fakultas Teknik, Program Studi Teknik Industri. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Strategi Pemasaran untuk Meningkatkan Penjualan Indoglewo, Makanan Khas Daerah Malangbong menggunakan analisis SWOT dan metodik GSPM pada UMKM Citarasa. UMKM Citarasa merupakan UMKM yang memproduksi makanan khas daerah Malangbong, yaitu Indoglewo. UMKM ini terletak di Kampung Dangder, Desa Sukaratu, Kecamatan Malangbong, Kabupaten Garut. UMKM di Kecamatan Malangbong memegang peranan penting sebagai sumber mata pencaharian masyarakat Malangbong. Dalam beberapa tahun terakhir, perkembangan UMKM memang cukup pesat, namun masih ada saja permasalahan yang belum teratasi secara maksimal, terutama pada UMKM yang ada di pedesaan, di mana masih kurangnya pengetahuan yang disebabkan karena keterbatasan dalam penggunaan teknologi dan informasi mengenai pasar yang idealnya harus dikuasai. Salah satu UMKM yang mengalami penurunan hasil penjualan yaitu pada UMKM Citarasa. Penurunan terjadi pada tahun 2019 hingga tahun 2020. Penurunan tersebut cukup signifikan dikarenakan tahun 2019 terjadi pandemi COVID yang menyebabkan beberapa tempat atau toko tutup sehingga berdampak pada pemasaran produk. Adapun rumusan masalah diantaranya yaitu yang pertama, apa yang menjadi penyebab terjadinya penurunan penjualan pada UMKM Citarasa. Yang kedua, apa saja faktor pendukung yang dapat meningkatkan penjualan pada UMKM Citarasa. Yang ketiga, bagaimana strategi yang dapat dilakukan UMKM Citarasa dalam menghadapi persaingan. Adapun tujuan penelitian yaitu yang pertama, mengidentifikasi penyebab terjadinya penurunan penjualan pada UMKM Citarasa. Yang kedua, mengetahui faktor-faktor yang menjadi pendukung yang dapat meningkatkan penjualan pada UMKM Citarasa. Yang ketiga, menganalisis strategi yang dapat diterapkan pada UMKM Citarasa untuk menghadapi persaingan. Tinjauan pustaka, teori yang digunakan yaitu strategi pemasaran dan bauran pemasaran. Adapun metode yang digunakan yaitu analisis SWOT dan metode GSPM. Kemudian metode penelitian. Metode penelitian ini dimulai dari studi pendahuluan yang terbagi menjadi studi lapangan dan studi pustaka, kemudian identifikasi masalah dan perumusan masalah, penetapan tujuan, pengumpulan data. Pengumpulan data terbagi menjadi dua, yaitu data sekunder dan data primer. Kemudian melakukan variabel penelitian, penyebaran kuesioner pretest, uji validitas, dan uji reliabilitas. Kemudian dilanjutkan dengan penentuan sampel kuesioner sebenarnya, penyebaran kuesioner sebenarnya, pengolahan data, identifikasi faktor internal dan eksternal, penyusunan matriks IFE dan EFE, penyusunan matriks IE, matriks SWOT, dan matriks GSPM. Kemudian menganalisis strategi pemasaran yang tepat pada UMKM Citarasa. Yang terakhir, kesimpulan dan saran. Kemudian pengolahan data yang pertama yaitu matriks IE. Matriks IE menunjukkan bahwa posisi IFE dan EFE keduanya berada pada sel tinggi atau disebut tumbuh dan membangun. Strategi yang layak diterapkan pada UMKM Citarasa yaitu strategi insentif atau penetrasi pasar dan pengembangan pasar atau produk. Kemudian matriks SWOT. Matriks SWOT yaitu menunjukkan bahwa UMKM Citarasa berada pada kuadran 4 yaitu defensif. Hal tersebut merupakan situasi yang sangat tidak menguntungkan bagi UMKM Citarasa. Perusahaan menghadapi berbagai ancaman dan kelemahan internal. Kemudian penentuan strategi alternatif. Penentuan strategi alternatif didapatkan dari faktor internal dan eksternal UMKM Citarasa. Kesimpulan yang pertama, penyebab terjadinya penurunan penjualan UMKM Citarasa diantaranya yaitu yang pertama, munculnya budaya luar sehingga mengurangi minat konsumen dengan total skor 0,16. Kemudian yang kedua, pesaing memiliki mesin yang lebih canggih dengan total skor 0,16. Yang ketiga, pesaing sudah menggunakan kemasan yang lebih kreatif sesuai dengan tren dengan total skor 0,16. Yang keempat, daya beli masyarakat sekitar tempat produksi yang mulai menurun terhadap produk Indoglewo dengan total skor 0,176. Yang kelima yaitu munculnya produk sejenis yang lebih menarik dengan total skor 0,176. Yang kedua, faktor-faktor pendukung yang dapat meningkatkan penjualan UMKM Citarasa yaitu menggunakan kekuatan dengan cara memanfaatkan peluang. Yang ketiga, strategi yang dapat dilakukan UMKM Citarasa dalam menghadapi persaingan yaitu yang pertama, ikut serta dalam festival dan workshop kuliner Nusantara dengan total tas yaitu 4,6. Yang kedua, menciptakan produk yang lebih variatif dengan total tas 4,54.
Yang ketiga, memperluas daerah pemasaran di Kabupaten Garut dan di luar Kabupaten Garut dengan total tas 4,39. Yang keempat, memaksimalkan kegiatan promosi dan penjualan melalui sosial media dengan total tas 4,07. Dan yang terakhir, memiliki label halal untuk meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk Indoglewo UMKM Cita Rasa dengan total tas 3,86. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.